Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, pagi ini kita bersama menikmati akan kehadiran Tuhan. Semua diberikan sehat dan damai sejahtera oleh Tuhan. Katakan amin. Saya percaya ini bulan yang baru, September. Kita tinggal September, Oktober, November, Desember. 4 bulan lagi menyelesaikan tahun 2023. Waktu berjalan begitu cepat dan karena pertolongan Tuhan sehingga sampai bulan September ini kita boleh mendapati bahwa semua diberikan sukacita dan damai sejahtera. Katakan amin. Bahkan Dia memberkati semua apa yang kita lakukan, kerjakan, dan Dia membuat kita berhasil. Kita akan dapat tema yang baru. Ya, jadi bayangkan, resisten. Artinya kita akan melihat ada beberapa arti daripada judul kita persisten pada bulan September ini, ya. Jadi Tuhan rindu setiap kita memiliki kehidupan yang stabil. Kerohanian kita akan bertumbuh secara sehat, lalu kemudian kita bisa mengalami perjalanan hidup yang meskipun banyak tantangan, tapi Anda selalu tampil beda daripada orang lain yang tidak percaya Tuhan. Katakan amin. Ya, sekalipun Anda dan saya berada dalam kesesakan, firman Tuhan berkata bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Sebab waktu Anda dan saya diizinkan mengalami kesesakan, Tuhan tidak membiarkan kita terus berada dalam situasi itu, namun Dia akan membawa kita keluar dari keadaan yang paling sulit dalam hidup kita. Katakan amin. Nah, karena itu pagi hari ini kita akan belajar apakah itu persisten. Apakah itu? Ada 3, gigih, tekun, dan teguh. Ya. Yang pertama kegigihan itu ketetapan hati, giat, dan keuletan. Saya ambil kata gigih di sini. Ya. Kata gigih di sini. Saya ambil dari saya ambil dari kata giat. Dari kegigihan ini ada kata giat, ya. Giat itu juga aktif, kemudian juga berperan, bersemangat, getol, intensif, rajin, ya, itu kata gigih. Nah, kita akan lihat pada firman Tuhan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Jadi ada tahapan dalam kehidupan Anda waktu Anda percaya kepada Tuhan. Petrus menasihatkan harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan. Pengetahuan firman, pengetahuan hal-hal yang rohani, pengetahuan di dalam semua bidang kehidupanmu, supaya waktu Anda dan saya tahu, Anda dan saya dapat melakukan, dapat mewujudkan akan mimpi dan kerinduanmu. Lalu kemudian dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kalau Anda sudah mengetahui banyak hal tentang kehidupan ini, tentang firman Tuhan, maka kemudian penguasaan diri itu buah roh yang ke-9. Ada banyak orang mengalami kegagalan dalam hidupnya karena dia orang yang temperamental, sumbu pendek, begitu tersulut langsung meledak. Kalau marah tidak terkendali. Dalam Amsal dikatakan kita orang yang bodoh. Kita orang yang bodoh itu kalau kita mudah tersulut kemarahan kita. Dari pengetahuan firman, maka kemudian penguasaan diri. Kalau mobil, sepeda motor itu ibaratnya rem. Maka sekolah kita sekarang tidak hanya IQ, intellectual quotient, cerdas secara otak. Tapi juga cerdas secara watak. Katakan amin. Halo, katakan amin. Kegagalan pemimpin dan kita seringkali karena kita tidak punya penguasaan diri yang baik. Ya, dari penguasaan diri kemudian kepada penguasaan diri kepada ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih dan
akan saudara-saudara, daripada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Mengasihi saudara seiman, tapi kemudian level berikutnya kita disanggupkan mengasihi semua orang. Nah ayat 8, ini yang saya ambil kata giatnya. Sebab apabila semua itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengalamanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Sebab apabila semuanya itu kita kata ada padamu, kita ganti ada padaku. Dengan berlimpah-limpah aku akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanku akan Yesus. Ya, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab apabila semuanya itu ada padaku, dengan berlimpah-limpah aku akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanku akan Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi katakan amin. Jadi giat, tekun, gigih. Kita memulai gereja ini diresmikan 7 Oktober 1994. Jadi tahun ini nanti 7 Oktober usia gereja kita 29 tahun. Memulainya dengan 8 orang. Itu Ruko Salatiga Plaza C3. Kita menyewa 2 tahun, berikutnya kemudian 2 tahun lagi, 4 tahun di sana. Kami harus gigih dalam pelayanan awal. Kami harus giat melakukan kunjungan, penginjilan, penggembalaan yang jujur buat saya dengan Mami tidak mudah. Ya, saya dipanggil sospol itu sampai 5 kali sospol. Gereja kita mau ditutup karena dianggap mengganggu. Dan tiap minggu itu selalu ada intel, saya tahu 2 orang yang mengawasi kegiatan. Kami terus berdoa, Tuhan, karena kami belum ada tempat ya kami sewa ruko. Kami kedap suara pakai AC meskipun muat mungkin 50-an orang. Terus kami lakukan itu. 1994 kemudian 1997 kita bisa beli tanah ini. Tanah ini luasnya dulu 1.600 meter persegi. Harganya 50 juta. Waktu itu saya sudah orang yang ke-7 beli tanah ini. Karena yang 6 orang itu sudah setiap kali beli dan bayar DP, ya selalu mengalami kecelakaan, segala macam itu. Akhirnya mereka batalkan. Satu kali saya dengan Mami sama Emily waktu masih kecil jalan-jalan ke sini. Lalu tiba-tiba lihat tanah ini. Saya tanya sama Mbah Haji yang punya, apakah tanah ini mau dijual Mbah? Oh iya mas, iya mas. Tapi saya terus kemudian, oh nggih pun, kalau namun tangklet saya hanya tanya. Dan kemudian saya minta 3 tanda. Kalau tanah itu memang untuk rumah Tuhan, maka saya minta 3 tanda Tuhan. 1, saya tidak akan menawar per meternya, tapi seluruh global saya nawar 50 juta. Ya, 50 juta. Kalau itu boleh, berarti itu tanda pertama. Tuhan mulai tunjukkan bahwa tanah ini. Yang kedua, kami akan kasih DP 2,5 juta. Saya masih ingat itu. Yang ketiga, dalam waktu 3 bulan kami boleh melunasi tanah. Saya dengan Mami, dengan Emily, masih kecil. Lalu kemudian masuk ke rumahnya. Waktu itu Meli masih bayi dan kemudian Meli tiba-tiba buang air besar. Lalu mbahnya begitu, wah ini pasti cocok, ini kerasan ini tanahnya akan jadi milik jenengan mas katanya ya. Ya saya bilang, saya mau sampaikan tawaran mbah. Gimana? Saya sudah sepakat dengan istri berdoa bahwa tanah ini untuk kami bangun nanti rumah ibadah. Wah matur nuwun, kula malah seneng. Ya istilahnya kalau mereka itu dapat royalti ya, selama tanah ini dibuat rumah ibadah, mereka juga dapat ganjaran. Itu yang membuat beliau senang, walaupun ini rumah ibadah Kristen. Gue monggo mas, mang pundut mawon, wah cocok jenengan, pasti cocok itu. Saya mengajukan 3 permohonan mbah. Apa itu? Yang pertama,
saya tidak mau membeli tanah ini per meternya berapa. Nah, lalu saya minta pokoknya seluruh tanah ini yang ber-1.600 itu 50 juta saja. Wah, nah ini pun dibayar jadi sama orang 175 Mas. Nggih kula maturi ngaten. Ini yang saya sampaikan. Kalau boleh. Ya nanti tak pikir-pikirnya. Yang kedua Mbah, kalau boleh 50 juta, saya akan bayar DP-nya 2,5 juta. Wah tambah enggak mungkin ini. Wah tahu kalau pikir pun, kalau pikir-pikir, ya silakan. Lalu yang ketiga saya minta ini, kami bisa melunasi 3 bulan kemudian. Satu kali beliau datang ke rumah kami dan menyampaikan bahwa dipersilahkan. Tanah ini 50 juta, bayar DP 2,5 juta, dan dalam waktu 3 bulan. Apakah saya langsung angkat tangan nyanyi haleluya 12 kali? Tidak, saya keluar keringat dinginnya saya. Karena apa? Saya mau bayar dari mana? Kami harus memperpanjang kontrak, itu 2 tahun. Waktu itu saya ingat itu 9 juta 2 tahun. Uang di kas nggak mungkin. Tapi pokoknya karena ini tanda sudah diberi ya sudah melangkah. Akhirnya iya 50 juta per meter, 2,5 juta, dan dalam waktu 3 bulan kami dengan gigih dan giat doa puasa. Gimana supaya kami bisa melunasi tanah ini, jumlah jemaat baru 35. Untuk terus bagaimana mendapatkan tanah ini karena sudah tinggal tanda diberikan oleh Tuhan, ya saya harus berdoa puasa. Bagaimana supaya tanah ini bisa kebeli. Ya, dan betul waktu 3 bulan kami bisa melunasi tanah ini dengan pertolongan Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, ini untuk mendapatkan tanah. Sekarang 50 juta mah kecil. Ini sekarang per meter sudah 2,5 juta sampai 3 juta di sini. Udah berapa ini 1.000? Sekarang tinggal 1.400. Karena saya kasih 1 meter ke warga belakang untuk supaya ada gang begitu. Ya. Mari kita lihat Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat gigih melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Waktu kami mengevaluasi mengapa sih kehadiran jemaat kita kok tidak stabil, 330 sekian, bahkan sempat 350, kita punya kerinduan setiap minggu bisa 450. Sampai hari ini belum. Karena gantian yang datang. Minggu pertama siapa datang, nanti minggu kedua enggak datang, yang lain datang. Ya, Bapak Ibu, semakin hari semakin dekat akan kedatangan Tuhan. Ya. Kita harus semakin giat dalam beribadah. Jangan menganggap karena kita ini tidak ada istilahnya wajib, harus ibadah ya puji Tuhan, ke ibadah enggak berdosa, enggak ada hukum itu memang. Sehingga banyak orang yang mengabaikan kurang penting. Toh aku pergi kemana saja hari Minggu nyatanya enggak ngapa-ngapain, enggak kena apa-apa, enggak sakit dan sebagainya. Ini seringkali dibicarakan oleh orang-orang Kristen. Sehingga ada orang yang berkata aku cukup sebulan saja sekali pas perjamuan kudus. Saya minggu kedua saja, saya minggu ketiga, saya minggu keempat. Kata gigih, giat itu tidak boleh berhenti di dalam semua aktivitas dan kegiatan kita. Itu orang cuman sebulan sekali juga enggak apa-apa. Anda tidak sedang membandingkan orang lain. Kalau Anda sedang mengalami kebutuhan dalam hidup Anda, mengalami berbagai masalah persoalan seperti kami waktu itu, kami harus membayar dalam waktu 3 bulan. Saya dipanggil Kak Sospol sampai 5 kali, gereja kita ini harus ditutup. Ya, harus ditutup. Bahkan kanan kiri mereka bersaudara memusuhi kami.
Kadang-kadang gembok kami itu dilem Alteco sehingga kami harus menggergaji karena kita pukul pakai palu nggak bisa lepas. Itu sering kali mengalami seperti itu. Kami 4 tahun di sana dan kami juga mulai 1998 mulai bangun ini. Ini budgetnya 1, sekian, 1,5, 1,6. Waktu itu kami cuma punya uang 450.000. Tuhan berkata, melangkah nak. Saya bilang, Tuhan, bagaimana mungkin 450.000 dapat apa? Iya kan? Tapi karena Tuhan, saya ngomong gini, Tuhan jamin ya. Begitu saya melangkah, gak tahu gimana nanti caranya Tuhan berikan kami berkat. Tuhan berkata, adakan persembahan tantangan. Lalu, kamu doa puasa dulu, ajak mereka semua doa puasa. Lalu satu kali saya dalam penglihatan, ada korban persembahan, ada kayu yang banyak ditumpuk, lalu tiba-tiba ada suami istri itu menyalakan, mematikan dengan api korban itu. Lalu satu korban terbakar semua, Tuhan memberikan, mengubah jadi seperti uang tumpukan. Saya bilang, ini apa Tuhan? Nanti akan ada anakku yang aku suruh dia datang kepadamu untuk mempersembahkan uang yang dia miliki, memulai persembahan untuk pembangunan. Jam 1 dini hari rumah kami diketok. Waduh, ini dini hari ada masalah apa ini? Saya bangun, saya bukain, ternyata ada suami istri sama adiknya. Wah, maaf Pak Joko, kami mengganggu istirahatnya, tapi ada sesuatu yang sangat penting yang harus kami sampaikan. Oke, ya, apa ini? Wah, terus duduk, silahkan duduk. Sudah 3 hari ini kami tidak bisa tidur. Nah, kenapa? Kami kan baru jual rumah, ya, jual mobil untuk beli rumah. Waktu itu 31 juta. Terus kami 3 hari ini tidak bisa tidur, saya tidak bisa tidur, suaminya bilang, istriku juga tidak bisa tidur. Lalu hari ketiga baru kami ngomong, kenapa? Kamu kenapa tuh kok gak bisa tidur? Lah kamu juga kenapa? Suaminya cerita, uang 31 juta yang kita miliki hasil penjualan mobil yang untuk beli rumah, itu kita harus persembahkan kepada Tuhan. Kaget istrinya, aku juga dapat yang sama. Kalau kita yuk malam ini juga kita ke tempatnya Pak Joko Bumoy. Nah, saya tanya, kenapa enggak besok? Malam dini hari. Sebab kalau besok saya bisa berubah pikiran. Iman-iman. Ya toh, setelah tidur, bisa tidur, besok pagi, makanya saya datang dini hari. Dan kemudian hari Minggunya kami mengadakan persembahan tantangan setelah ini memberi. Ada yang kasih cincinnya, kalungnya, gelangnya, ada yang nulis janji iman, ada yang uang. Waktu kita kumpulkan hari itu bisa kumpul 120 juta. Berikan kemuliaan buat Tuhan. 120 juta dari hanya puluhan orang. Ini namanya giat, ini gigih, ini ingin memiliki sesuatu yang kita rindukan. Dalam beribadah juga demikian, karena waktu Anda giat dalam beribadah, gigih dalam melakukan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Anda, maka apa yang rasanya tidak mungkin secara manusia, itu Tuhan bisa berikan secara ajaib kepada kita. Katakan amin. Halo, katakan amin. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Katakan amin. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan itu bisa jadi doorkeeper, bisa jadi parkir, bisa jadi untuk sound, bisa di LED, bisa di mimpin pujian, main musik, bisa Anda menjadi tim kunjungan, visitasi, bisa Anda melayani orang lain, itu melayani pekerjaan Tuhan. Dan giatlah selalu
Sebab jerih payahmu, persekutuanmu dengan Tuhan pasti tidak sia-sia. Katakan amin. Ya, jadi persisten itu tadi adalah gigih, giat. Anda tidak boleh, bahasa Jawanya leha-leha, santai. Anda harus lakukan ini. Ya, gedung ini terwujud karena ada kegigihan di awal kami pelayanan di gereja ini. Dalam waktu kami 4 tahun sudah punya tanah, bisa bangun gereja, walaupun dari 98, kemudian 2006, 2005 baru kita resmikan menjadi gereja. Dan sebenarnya bentuk setengah lingkaran yang oval ini, saya mendapatkan penglihatan. Cuman waktu itu arsiteknya sampai 3 atau 4 orang gak bisa menerjemahkan apa yang saya ceritakan. Pokoknya gereja itu ya ada gunungan, ada salib, terus kemudian lurus gitu. Saya bilang enggak, saya maunya seperti ini ya. Waktu itu akhirnya ada orang Jogja yang menggambar, mendekatilah. Saya bilang ya sudah, enggak apa-apa. Ya seperti ini, saya dapat penglihatan khotbah di sini, lalu lihat jemaat duduk seperti ini. Dan Tuhan menghargai kami giat, kami gigih, sehingga gereja ini dapat terwujud. Orang ada hamba Tuhan, sekarang di luar kota, dulu di Salatiga. Dia tanya, Pak, sampean beli tanah di itu, di Jalan Sumberjo? Iya Pak. Ngapain? Cari tanah di pinggir jalan besar, strategis. Nah saya doanya dapat di situ ya Pak. Apa itu masuk gang kecil, susah dikenal. Sebelum ada Sherlock Google Map di sini, orang agak susah menemukan gereja ini. Ada beberapa, dulu Pak Yusafat ya sudah lewat-lewat ya Pak Yusafat ya. Pernah nyari Pak Yusafat, udah lewat sana. Kok nggak ada gereja, Kebonan, sana lagi. Ya, berulang kali ada banyak orang nyari gereja ini sulit. Sekarang gampang ada Sherlock dan sebagainya. Hamba Tuhan bilang, kalau saya nggak mau, nggak mungkin beli tanah di situ. Saya pasti cari di pinggir jalan yang besar gitu. Dan Anda tahu Bapak Pendeta yang ngomong kayak gitu, sampai dia pindah dari Salatiga ke luar kota. Dia nggak pernah punya gereja. Yang mencela saya nggak apa-apa. Terima kasih Pak untuk kritiknya, untuk celahannya saya bilang nggak apa-apa. Tuhan memang memilih menunjukkan tanah itu. Sebab aku minta 3 tanda dan Tuhan berikan kepada. Jadi nggak perlu Anda dan kemudian menjadi minder dan sebagainya apa-apa. Akhirnya ada teknologi yang canggih dan kemudian bisa menemukan siapapun sekarang Pak Sherlock mesti ketemu. Ya, oke. Yang kedua, resisten itu adalah ketekunan. Ketekunan itu ada bersemangat, bersungguh-sungguh, betah, getol, intens, rajin, dan telaten. Itu tekun. Ya, tekun. Itu tidak mudah menyerah. Tekun itu akan benar-benar menjadi pribadi yang telaten tadi. Ya walaupun dari kecil, ya walaupun agak mengalami kesulitan apapun, telaten itu akan bisa benar-benar menjadi orang yang gigih ya, menjadi orang yang rajin. Kisah Rasul 2 ayat 46, kita lihat jemaat mula-mula. Mereka tekun. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka selalu beribadah, karena orang Yahudi itu tiap hari, dari mereka masih terbawa oleh tradisinya. Sembahyang 3 kali, pagi, siang, dan petang jam 3 sore. Dan mereka selalu datang ke bait Allah yang dekat dengan bait Allah. Jadi orang Kristen waktu awal-awal juga mereka tiap hari beribadah. Lalu mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Ayo dan mereka kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamat. Katakan amin. Kekristenan yang menjadi terang dan garam dunia seperti gereja mula-mula. Mereka giat dalam beribadah, mereka tekun di dalam beribadah, mereka menunjukkan kekristenan yang sesungguhnya. Loh, ibadah kan tidak menyelamatkan Pak. Katanya Papi katakan bahwa kamu karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan pekerjaanmu tapi pemberian Allah. Kalau bicara keselamatan,
memang sudah clear oleh karena kasih dan diselamatkan oleh iman. Tapi untuk menunjukkan status Anda sebagai anak Tuhan, ya Anda harus beribadah. Kalau ada orang berkata, saya tukang kayu, coba tolong buatkan almari, buatkan meja kursi. Kalau dia bilang tukang kayu pasti bisa itu, karena statusnya sebagai tukang kayu. Kalau Anda bilang aku anak Tuhan, salah satunya bukti Anda beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Anda melayani pekerjaan Tuhan, katakan amin. Dan tunjukkan ketekunanmu. Seperti orang-orang gereja mula-mula. Sehingga masyarakat menyukai kita. Masyarakat di RT 1098 di mana kami tinggal, bahkan di Kelurahan Gendongan sekarang begitu respon dengan kita. Karena seringkali kita berbagi kepada mereka meskipun mungkin nilainya tidak seberapa. Kita perhatikan mereka, kita terlibat di dalam kegiatan kampung ini masyarakat Kota Salatiga. Kita pernah kan ada sembako hampir 10.000 paket di Polres kita adakan. Lalu 15.000 di depan DPRD kerjasama dengan semua gereja. Kita lakukan itu karena apa? Kita ingin menunjukkan bahwa kita terang dan garam dunia. Iya kan? Supaya mereka melihat lalu menyukai kita karena hidup kita jadi kesaksian. Tuhan ngomong gini, biarlah terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Bapa. Perbuatan baik itu merupakan terang yang dapat dilihat oleh mereka. Yang menerangi kegelapan, yang mengusir kegelapan. Jadi kalau Anda punya ketekunan dalam beribadah, memecahkan roti secara bergilir, itu bisa roti. Memecahkan roti perjamuan kudus, bisa memecahkan roti perjamuan kasih. Membangun fellowship persekutuan yang lebih akrab. Kalau perjamuan kudus itu rekonsiliasi, hubunganmu dengan Tuhan dipulihkan, hubungan Anda dan sesama juga dipulihkan. Kalau perjamuan kasih itu membangun kekeluargaan yang semakin akrab. Kalau Anda dan saya dilihat rukun, orang lain pasti suka. Makanya dikatakan disukai semua orang. Dan tiap hari ada saja orang yang diselamatkan. Makanya dari 120 orang yang berdoa di loteng Yerusalem, Petrus berkhotbah menjadi 3.000. Laki-laki tidak termasuk anak dan perempuan. Berikutnya di pasal yang keempat kemudian dikatakan bahwa jumlah mereka menjadi 5.000 orang. Laki-laki tidak termasuk anak-anak dan perempuan. Dan di berikutnya pasal di Kisah Rasul, kemudian jumlah mereka semakin bertambah banyak. Baik laki-laki maupun perempuan dan anak-anak. Tidak lagi disebut jumlahnya, karena jumlahnya sudah semakin banyak. Mengapa itu bisa terjadi? Karena mereka tekun. Karena mereka giat, mereka gigih. Dan kemudian jumlah ditambahkan. Dan semua orang yang percaya tetap bersatu. Dan disukai semua orang. Makanya tidak heran tiap hari ada orang yang diselamatkan. Lukas 8 ayat 15. Benih yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kenapa gereja mula-mula menjadi kuat, menjadi bersatu, mereka menjadi bermurah hati? Karena begitu mereka mendengar firman, mereka kemudian menghasilkan buah dalam ketekunan. Direnungkan, dilakukan, dan kemudian mereka menghasilkan buah. Buah pertobatan, buah roh, dan buah pelayanan. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang kuat, orang yang tangguh, orang yang bisa menghadapi apapun. Setelahnya banyak penganiayaan terjadi. Tapi tidak ada yang murtad. Mereka berani menghadapi tantangan karena ketekunan mereka kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Selalu akan ada ujian iman kita. Setelah kita dengar firman, kita mulai kerjakan, lakukan, selalu akan ada ujian.
ujian iman itulah yang kemudian akan menghasilkan ketekunan. Tekun, intens. Dia getol, terus berusaha. Sehingga dia akan memperoleh supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Seringkali kita makan mangga, luarnya utuh. Begitu kita kupas dan kita potong, ternyata dalamnya ada ulat. Buah yang kita hasilkan itu utuh dan sempurna di mata Tuhan. Katakan amin. Ya, buah yang matang, buah yang manis. Ya, buah pertobatan, buah roh, bahkan buah pelayanan. Dan tak kekurangan suatu apapun yang baik. Ibrani 10 ayat 36. Kita baca bersama, Ibrani 10 ayat yang ke-36. 1, 2, 3. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Memerlukan ketekunan, kesungguhan hati. Tidak boleh mulai terpengaruh hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Waktu kami terus melakukan pembangunan ini, kemudian saya ngomong, Tuhan, kalau kami kehabisan dana dan Tuhan tidak memberkati keuangan, maka kami akan berhenti. Sempat berhenti 10 bulan. Dan kita sewa gedung bioskop Madya, yang sekarang puji Tuhan diteruskan sama GMS untuk gereja. Itu dulu kita sewa 10 bulan untuk menyelesaikan pembangunan ini. Ya, kami tekun, kami terus menerus berdoa supaya ini bisa terwujud. Kami ngumpulin dana. Bahkan ada seorang ibu yang datang kepada Mama Moi bawa telur ayam kampung dipersembahkan karena itulah yang dia punya. Dia hanya seorang ibu sederhana, kerjanya nyuci di tetangga. Waktu itu belum ada banyak mesin cuci, belum ada laundry. Dia kerja itu. Tapi dia dengan tulus, justru lewat telur itulah kemudian ada banyak orang yang memberkati pembangunan. Tapi kalau tidak ada ketekunan dari kami tidak pernah memperoleh janji Tuhan itu. Ya, kami sudah mengalami berbagai tantangan. Waktu ngurus izin ini, gampang sekali Bapak Ibu. Saya datang ke Pak RT, Pak Yono, saya nyampaikan, Pak, boleh Pak tolong untuk kami mau ngurus izin pembangunan gereja, izin prinsip itu harus ada tanda tangan RT sekitar ini. Oh bisa Pak, nanti kumpul di rumah yang itu, yang masih ada itu. Lalu saya akan bicara dengan masyarakat. Saya nanti akan undang LKMT, lurah, kemudian beberapa RT RW-nya tak undang. Ini RT 8. RT 8, 9, 10. Lalu nanti saya yang minta tolong Pak Lurah sama. Hanya dalam waktu 1 malam. Waktu itu hanya sekitar 15 tanda tangan saya. Kami bisa mendapatkan 35 tanda. Dan kemudian ditandatangan RT RW Lurah sama. Lalu kami mengajukan izin prinsip di wali kota. Itu apa ini? Mohon petunjuk Pak Wali. Saya mau ngurus izin prinsip dan B waktu itu. Untuk apa? Rumah ibadah. Rumah ibadah apa? Gereja Pak Wali. Dia dengan marah itu nulis ini ya. Ditulis dengan tangan. Kamu harus siapkan ini. Lalu mohon tanda tangani Pak. Ini. Urus sesuai dengan petunjuk. Waktu saya maju, apa ini? Masih kurang ini. Ngurus izin kayak gini, saya tunjukkan tulisan beliau. Ini petunjuk Bapak. Makanya kalau ada apa-apa menghadap pejabat harus ada tulisan, ya, tanda tangan untuk nanti bawa itu. Oh maaf, berarti kurang, saya kemarin kurang, tambahin lagi. Lalu ini disiapakan Pak? Kepada saya, lalu tembusannya ke Kapolres, ke Damak, ke Departemen Agama, kemudian itu sosial yang mau nutup 5 kali itu gereja, dan semua kita urus bisa tuntas dan kemudian kita mulai bisa bangun. Dan yang meletakkan batu pertama sudah ganti wali kota yang baru waktu itu. Itu peletakan, dia bilang seumur hidup saya menjadi wali kota baru sekarang loh Pak, saya meletakkan batu pertama, biasanya saya meresmikan. Saya bilang ini kemurahan Tuhan untuk lalu beliau.
Ya, kemudian kita terus mulai membangun. Setelah semua izin selesai dan semua bisa beres, Kapolres Salatiga baru namanya Benu Kilapong. Dan dia menyatakan ingin berjemaah dengan kita 2 tahun. Ya. Kemudian saya bilang, Pak, telat Pak, apamu? Aku bilang gitu ya. Coba kemarin saya dikuyo-kuyo sama sospol saya mau ditutup 5 kali, ada jenengan pasti beda. Tuhan ngomong, nak, kenapa dia telat? Karena kalau dia datang sebelum kamu ngurus izin, kamu tidak akan mengandalkan aku, kata Tuhan ya. Akhirnya aku bilang, ya saya minta ampun Tuhan. Ya betul. Jadi semua selesai, dia baru datang. Dan kita itu dulu sudah diancam. Saya pernah dipanggil di polisi saat di IPP namanya, itu perizinan, bagian perizinan. Saya dipanggil, saya masuk di ruangannya, saya gebrak-gebrak meja, saya mau dipukuli itu sama polisinya. Saya waktu itu, saya nggak tahu marah ilahi atau marah jasmani ya. Akhirnya saya nantang polisinya, udah tak lepas bajumu. Nah, cara aku bilang, aku ini pendeta masih bisa kelahi Pak, aku bilang. Waktu itu pendeta belum bertobat. Akhirnya saya marah sekali, saya marah. Saya bilang saya enggak dipermisi untuk bisa duduk atau apa tanya. Saya sudah dituduh gereja gelap, gereja sesat. Berita dari mana? Saya marah, polisinya langsung pegang tangan saya suruh duduk, kalau gajinya dipakai. Lalu dia panggil ajudannya, ini sediakan minum untuk Bapak, makanan. Akhirnya saya hari itu benar-benar dia minta maaf, saya juga minta maaf. Dan sejak itu kita boleh jalan gerejanya di Plaza. Ya, butuh ketekunan. Yang ketiga, teguh atau keteguhan. Itu teguh itu kekar, setia, tegar, kokoh, stabil, konsisten, tangguh. Itu teguh. Yaitu teguh, itu tema kita bulan ini. Kuatkan. Ulangan 31 ayat 6, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Yang percaya katakan amin. Yang Tuhan berjanji untuk menguatkan hati kita. Kita tidak perlu takut meskipun ada banyak berita yang mungkin membuat Anda dan saya menjadi gentar. Tapi kalau Tuhan ada bersama dengan Anda dan saya, pastikan semua dapat diselesaikan sampai tuntas. Katakan amin. Gereja ini akhirnya punya izin, gereja ini bisa berdiri. Saya di akhir-akhir tahun yang lalu 2 tahun, saya pernah sakit kembali, gula darah saya menjadi sangat tinggi, saya hampir stroke karena saya sudah celat. Dan kemudian saya masuk rumah sakit, waktu itu di Kensaras bilang, waktu saya pakai alat untuk deteksi itu sudah error. Karena gula saya ternyata sangat tinggi. Lalu bawa ke Kensaras, dokternya kaget, Bapak masih bisa jalan? Iya. Kenapa dokter? Gula darahmu sangat tinggi. Terus harus mondok. Kalau di sini dijaga berapa orang? Cuma 1 dan usianya di bawah 5 tahun, 50 tahun. Lalu kalau ada orang nengok, harus yang jaga keluar, baru 1 orang saja nengok. Waduh saya nggak bisa ini. Saya telepon mami dalam perjalanan dari Solo, nggak bisa di Kensaras. Lalu saya bilang, Pak saya nggak mau dokter, saya nggak mau mondok di sini. Nggak bisa. Harus buat surat pernyataan, Bapak ini sudah bahaya sekali. Bapak ini gulanya sudah sangat tinggi. Berapa? Dia nggak mau ngomong. Mungkin antara 600 sampai 650. Bisa jadi 700. Saya ke Uriasih dan dicek, dokternya kaget lagi. Waduh, tinggi sekali Pak. Karena Anda tahu waktu saya sudah masuk, saya dimasukin insulin lewat infus itu 16 jam. Malam karena saking tinggi. Saya nyaris mati. Tapi karena keteguhan hati iman saya dan mami, saya bisa sembuh secara total. Dalam 4 hari di rumah sakit,
Saya kembali, saya bisa kunjungan, saya bisa pelayanan, saya bisa lakukan apa. Ini karena Tuhan memberkati hidup saya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Mari, Mami akan pimpin kita di dalam perjamuan.